Mari sama-sama kita semua katakan amin. Sebelum dulu bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang telah membawa kita ke sini dan memberkati kehidupan kita. Boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selamat datang di Circus Church bagi teman-teman yang setia setiap minggu datang. Juga mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali hadir. This is your first week di Circus Church. Kita berdoa dan kita percaya bahwa tempat ini, bahkan tentunya bukan hanya masalah tempat ini, tetapi keberadaan kita seorang akan yang lain bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan semangat bahwa di tempat ini kita menjunjung yang namanya kebaikan. Amin. Kita menjunjung yang namanya acceptance, penerimaan. Kita menjunjung yang namanya saling menguatkan, mau mendengarkan, saling menghormati, saling menghargai. Sehingga kita percaya bahwa waktu kita ada di tempat ini, seberapa banyak waktu yang kita miliki di tempat ini menjadi momen waktu yang baik untuk hidup saudara dan saya. Bukan hanya secara rohani dilengkapi, tetapi dalam seluruh bagian hidup kita, kita benar-benar disiapkan untuk melanjutkan kehidupan kita di luar sana. So, welcome to Circus Church. Saya percaya, saya juga berdoa, ini bisa menjadi rumah tiap minggu buat saudara, dan hidup saudara termasuk diri saya sendiri bisa selalu mempunyai cerita yang luar biasa, bukan hanya berdampak, tapi cerita yang benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka juga punya kesempatan yang sama untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin. Saudara siap? Amin. That's cool. Coba saya lihat. Coba saya lihat. Saudara bisa katakan sama-sama dengan saya. Coba saya lihat. Coba saya lihat. Saudara bisa katakan sekali lagi dengan semangat dan suara yang keras. Coba saya lihat. Coba saya lihat. Ucapan saudara, teriakan saudara tadi merupakan teriakan, ucapan yang akan diteriakan oleh seorang yang buta. Seorang yang buta kalau ditanya, apa yang kamu mau? Dia akan berkata dan berteriak. Saudara bisa ulangi sama-sama dengan suara keras sekali lagi. 2, 3. Coba saya lihat. Coba saya lihat. Kita buka firman Tuhan sama-sama, Markus pasal yang ke-10, satu ayat sore ini. Markus 10 ayat yang ke-50, dan Joseph akan bantu kita di multimedia supaya saudara terbantu dan saudara bisa membantu diri saudara sendiri untuk memperhatikan ayat ini, memperhatikan perjalanan firman sore ini, dan membantu saudara untuk bisa bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Markus 10 ayat 50 berkata demikian. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sekali lagi saya baca buat saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Firman-Nya berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, satu ayat ini adalah sebuah cuplikan dari satu perikop dalam Markus 10, dimulai dari ayat yang ke-46 di Alkitab saudara, dengan judul Yesus menyembuhkan orang buta. Kisah ini bicara tentang seorang buta yang namanya Bartimius. Cerita ini dimulai saat itu bahwa Yesus pergi ke sebuah kota dengan murid-muridnya, dan nama kota itu adalah Yeriko. Dan setelah Yesus melakukan pelayanan di kota Yeriko, banyak hal terjadi, tetapi Alkitab berkata tidak berapa lama kemudian, Yesus dan murid-muridnya setelah selesai melayani di kota Yeriko, mereka meninggalkan kota itu. Tetapi Alkitab berkata, waktu Yesus meninggalkan kota Yeriko, kali ini Yesus bukan hanya diikuti oleh murid-muridnya, tetapi Alkitab berkata orang banyak berbondong-bondong ngikutin Yesus karena banyak hal yang terjadi yang Yesus telah lakukan. Dan saya percaya setiap kali Yesus melakukan pelayanannya pasti luar biasa. Yang setuju katakan amin. So, orang-orang tuh pada bukan hanya ngefans tapi grupis. Ya, kalau grupis itu apa sih? Apa Joel grupis itu ya?
Kalau grupis itu apa ya? Mengidamkan, yes, mengidolakan. Wah, pokoknya segala-galanya deh kamu tuh kalau saudara memiliki grupis akan berkata bahwa, saya ini pasangan terbaik kamu tuh. Saya di bumi ini untuk kamu tahu. Hal yang sama yang Yesus memiliki grupis, Yesus memiliki fans. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi Alkitab katakan waktu Yesus dengan murid-muridnya dan orang banyak mengikuti dia, tiba-tiba waktu mereka keluar dan sedang berjalan, ada seorang yang buta, namanya Bartimeus. Dan kita katakan orang buta itu, Bartimeus itu, duduk di pinggir jalan. Saya percaya saudara dalam kebutaannya, tetapi dia juga punya perasaan, dan tentunya dia juga punya kebiasaan. Sehingga kita katakan dia duduk di pinggir jalan. Saya percaya waktu dia memilih pinggir jalan itu saudara, dia nggak memilih dengan mata yang terbuka, tetapi dia tahu bahwa waktu dia bisa duduk di situ, itu adalah momen dan waktu yang paling nyaman buat dia. Sama kayak kita saat ini secara khusus saudara. Sekarang saudara sedang duduk. Saya percaya hal yang menyenangkan kalau saudara beribadah dan saudara punya waktu untuk duduk. Amin. Karena kalau dari tadi ibadah dimulai sampai sekarang saudara berdiri terus, saya yakin saudara bukan hanya bertanya-tanya atau mungkin bete, tetapi mungkin ada di depan saudara sini yang segera memberanikan diri memberitahu kepada Martinus atau Sister Sisi memberi tanda. Atau mungkin kalau saya mungkin bicara agak kelamaan, mungkin Keket nggak ragu-ragu ngingetin saya, bro, udahan kali. Saya tahu, saya percaya bahwa tempat duduk yang sedang saudara duduki bukan saudara yang buat. Tetapi saudara yakin banget bahwa waktu saudara datang ke sini, saudara sudah tahu tempat, spot, bagian mana yang paling nyaman buat saudara. Itu sebabnya semenjak sirkus ini ada di ruangan ini, tempat duduk saudara tidak pernah berubah. Itulah yang dilakukan oleh Joe. Tempat duduk itu menjadi tempat duduk terbaik dia. Sebabnya setiap kali dia masuk, dan waktu dia tahu tempat itu kosong, dia tahu disitulah tempat mujizat Allah terjadi. Sebab ini nggak mau pernah pindah kemana-mana karena tempat duduk sana. Itu tempat paling nyaman buat Joe. Sama juga dengan orang buta ini. Saudara, Alkitab katakan dia duduk di pinggir jalan. Dia nyaman. Dia membuat bagian sendiri untuk keberadaannya, untuk kebutaannya menjadi nyaman. Adalah waktu dia duduk di pinggir jalan itu. Bahkan kita katakan dia bukan hanya duduk, tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus memanggil dia, kita katakan dia menanggalkan jubahnya. Ternyata waktu dia duduk di bagian atau tempat, spot yang paling nyaman, dia bukan hanya mencari kenyamanan, tetapi dia benar-benar membuat senyaman-nyamannya keberadaannya. Itu sebabnya dia bukan hanya menggunakan coat, tapi dia cover himself, cover tubuhnya dengan coat, dengan jaketnya. Bahkan kita katakan ada seorang yang buta, duduk di pinggir jalan, dia bukan hanya duduk tetapi mengemis. So dia bukan hanya menggunakan coatnya, tapi dia juga memiliki mungkin secangkir gelas, bukan untuk diminum, tetapi secangkir gelas yang selalu setia nempel di tangannya. Untuk apa saudara? Untuk mengemis. Saya punya seorang sahabat namanya Lesmana. Rumahnya nggak jauh dari sini. Beberapa waktu lalu, udah lama saya sempat beberapa kali, dia cukup sering ke rumahnya ngobrol-ngobrol. Waktu saya lihat rumahnya baru direnovasi, saya bilang, Les, ruangan yang paling seru buat lo di mana nih, di rumah yang baru nih direnovasi nih? Dia katakan, nggak pernah berubah. My best place in home is in my closet. Hah? Closet? Closet kamar mandi, Les? Iya, gue paling suka banget kita di kamar mandi lama-lama. Ngapain? Di closet katanya duduk. Itu sebabnya waktu pagi kalau gue di closet, gue paling suka katanya. Dan akhirnya saya diajak ke kamarnya, diajak masuk ke kamar mandinya, dan
Ternyata waktu saya buka pintu kamar mandinya, dia yang buka pintu kamar mandinya, tiba-tiba dalam pintu kamar mandinya ada pintu lagi. Mas, kayak kamar nih kamar mandi lo. Oh ternyata waktu pintu kedua saya buka, bukan ruangan yang besar. Ternyata ruangan khusus untuk kloset. Bahkan di samping tempat duduk klosetnya ada rak buku. Plus ada wifi-nya, Culture. Ternyata waktu dia bisa buang air besar mungkin tiap pagi ya, itu tempat atau keadaan atau spot yang paling nyaman buat dia. Dan untuk dia bisa lebih nyaman lagi, dia melengkapi dengan banyak buku, rak buku di temboknya, plus wifi. Sama kayak orang buta ini. Dia bukan hanya mencari spot, duduk di pinggir jalan, tapi dia mengenakan mantel kesayangannya, jaket kesayangannya untuk mengcover up dari angin, untuk melindungi tubuhnya, dan sebuah cangkir yang setia di telunjuk tangannya, bukan untuk diisi oleh air, tapi cangkir itu Alkitab katakan, dia ada seorang buta yang mengemis. Dia membuat bagian tersendiri dalam kebutaannya. Dia bukan hanya membuat section, dia bukan hanya memiliki spot, tapi dia adding sesuatu, dia menambahkan sesuatu, dia mengkontribusikan sesuatu. Dalam keadaannya dia duduk di pinggir jalan dalam kebutaannya, bukan hanya untuk duduk, tapi dia menambahkan sesuatu, di mana dia mulai mengemis. Dia gunakan mantelnya untuk menyamankan, memberi kenyamanan senyaman-nyamannya. Hari ini, teman-teman Circus Church, mungkin kita nggak buta secara fisik, tapi kalau boleh jujur, kita melihat kedalaman dan kejauhan perjalanan hidup kita, kesehari-harian dalam perjalanan 6 bulan, dan hari ini ada di minggu pertama bulan Juli ini. Saya percaya kita yang dipimpin, dan saya percaya Roh Kudus memimpin kita dan juga mengajak kita untuk melihat ternyata ada bagian-bagian di hidup saudara dan di diri saya sendiri. Entahkah itu spotnya kecil atau besar, kita punya kebutaan di bagian hidup kita. It is true. Dan ternyata jujur nih kita nih, kalau kita bisa cerita, ternyata kita bukan hanya memiliki kebutaan, tapi kita sama seperti Bartimeus dalam kebutaan kita. Kita mengkonsumsi, kita mengkontribusikan, kita malah menambahkan sesuatu dalam bagian kebutaan itu, padahal kebutaan itu bukan seharusnya milik kita. Kita memberi kenyamanan, senyaman-nyamannya, karena saudara, walaupun dia buta, tapi dia punya perasaan. Dan ternyata hal yang sama, Alkitab berkata, oh, jagalah hati. Kenapa hati itu penting? Karena waktu kita memiliki keadaan hati yang tidak sehat, ternyata seringkali indikator dashboard mobil kita sudah memberitahu bahwa ada masalah di mesin hidup kita. Ada masalah di perjalanan hidup kita di bulan ini, mungkin di minggu ini, mungkin dalam apa yang kita lakukan, mungkin dalam apa yang kita katakan, indikatornya sudah nyala. Tapi karena kita buta, karena kita nggak bisa melihat, kita tetap melakukan, bahkan kita menambahkan, bahkan kita terus mengisi, kita terus mengkontribusi kebutaan kita yang kita nggak bisa lihat. Dan ternyata itu bukanlah hal yang benar, itu bukanlah hal yang seharusnya kita lakukan, itu bukanlah hal yang seharusnya kita miliki. Dan kita terus lakukan, karena tanpa kita sadari, lama-kelamaan kita mulai merasa nyaman. Perasaan kita berkata, it's okay. Perasaan kita berkata, oh nggak apa-apa kok, kamu masih manusia, kamu masih normal kalau kayak gini, nggak apa-apa. Dan lama-lama, bahasanya apa ya kalau kebal itu tuh? Mati rasa. Tapi ada satu lagi tuh katanya tuh apa ya? Saya lupa. Apa? Imun. Ya. Apa? Ya? Hah? Tebal muka. Tebal muka, tebal makeup. Abai. Udah nggak berasa lagi. Bartimeus nggak punya masalah dengan kebutaan ini. Sorry nih, Bartimeus nggak punya masalah dengan kebutaan. Dia terima, saking dia terima kebutaannya, dia dapat spot, dia duduk di pinggir jalan, dalam rutinnya, dalam apapun yang dia lakukan. Justru semua yang dia lakukan memberi kenyamanan senyaman-nyamannya buat dia saat itu.
Dan waktu dia ngemis nih, dia bukan lagi ngemis soal belas kasihan. Enggak. Karena waktu dia mengemis, dia lagi berteriak, dia lagi ngejerit, oh yang lewat dengerin dong. Hidup kamu lebih baik dari saya. Kamu bisa lihat saya buta, itu sebabnya. Come on, give me something. Beri saya sesuatu. Ayo dong, tukeran dong. Kamu tuh hidupnya tuh benar-benar lebih baik. Saya buta, dia terima kebutaannya. Tapi waktu dia mengemis, dia gak mengharapkan belas kasihan. Dia sedang berteriak bahwa, woi, kalian hidup lebih baik dari saya. Come on, give me something. Hati menjadi hal yang penting di kehidupan kita. Yang setuju katakan hati. Hati adalah hal yang penting. Dan ternyata, kalau boleh jujur, banyak hal dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mengalami kebutaan. Kita nggak bisa lagi melihat yang seharusnya bisa kita lihat. Karena kita punya kondisi hati yang tidak sehat. Mungkin disebabkan oleh kemarahan, ketidakpercayaan, iri hati, kepahitan, kekecewaan. Dan semuanya berujung kepada satu hal. Adalah kemarahan. Yesus tersalib. Bahkan bukan hanya waktu Yesus tubuhnya dipaku. Tapi waktu Yesus dalam kesusahan membawa salib itu, saudara bisa melihat filmnya Passion of the Christ. Bagaimana orang begitu marah dan tega menyiksa Yesus. Bahkan kita yang nonton pun kita jadi marah. Marah sama orang-orang yang salibin Yesus. Kayaknya kayaknya siapa nih mulai habis nonton Passion of the Christ, siapa aja yang menentang Kristen, kayaknya kita pengen hajar banget nih. Kemarahan menjadi hal yang begitu common. Dan kalau boleh jujur, siapa sih orang yang gak pernah hidup atau hidup dalam kemarahan? Dan seringkali kalau boleh jujur lagi, kemarahan terjadi karena kita tidak memiliki sesuatu yang kita inginkan. Sometimes kemarahan tidak terjadi oleh apa yang terjadi di luar kita, oleh orang yang tidak berhubungan dengan kita, atau berhubungan dengan kita, atau karena di sekitar kita. No. Seringkali kemarahan kita miliki karena kita tidak menerima sesuatu yang kita inginkan. Bartimeus bukannya lagi masalahnya buta. Dia terima kebutaannya. Dia bahkan mengkonsumsi. Dia tambahkan. Dia lengkapi keberadaannya. Senyaman-nyamannya. Sore hari ini, Circus Family. Inilah waktunya saudara dan saya. Melalui rumah ini. Pelan-pelan. Step by step. Saudara diajak dengan dewasa. Dalam pimpinan Roh Kudus in Unity di Circus Church. Supaya setiap minggu kita bisa meminta Tuhan Yesus mencolikan setiap bagian yang buta di hidup kita. Dari minggu demi minggu. Nggak ada yang sempurna. No one is perfect di sini. Tapi kabar baik dan bangganya kita di sini adalah karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang selalu dengan berani siap menerima kita apa adanya. Dia yang berkata udah selesai, tapi waktu dia berkata dia udah selesai, dia selesai melakukan semua itu untuk selalu siap menolong saudara. Supaya saudara bukan hanya bertahan di hidup ini. Tapi waktu saudara mulai melanjutkan perjalanan saudara mengerti arti nilai hidup saudara. Bahwa saudara harus mempunyai kehidupan dan bisa melihat apa yang seharusnya saudara bisa lihat. Kalau saudara bisa melihat bagian hidup saudara yang seharusnya saudara bisa lihat, maka saudara akan tahu hidup saudara begitu bernilai, berharga, dan istimewa. Ada banyak hal yang bisa membawa kita sampai ke sini, tapi kita setuju karena anugerah Tuhan lah kita bisa tetap ada sampai sore hari ini. Amin. Dan ternyata waktu Bartimeus yang buta itu, yang sedang mengemis, duduk di pinggir jalan. Saudara, apa yang selanjutnya terjadi? Dalam teriakannya dia, waktu dia mulai mengemis dalam kemarahan, teriakan dia untuk meminta bukan belas kasihan. Hal yang sama dalam perjalanan jalan di hidup kita. Sore hari ini, biarlah Roh Kudus berbicara kepada saudara. Supaya setiap jalan yang ada
di hidup saudara dan saya. Jangan biarkan ada pelang tanda sign jalan apapun dengan panah yang menunjukkan mungkin jalan kemarahan, jalan kekecewaan, jalan kepahitan, jalan keraguan, jalan tidak disiplin, jalan tidak fokus. Biarlah justru setiap tanda jalan yang berdiri di jalan hidup kita disertai dengan panah, semua arah dan jalannya adalah jalan-jalan Tuhan. Karena Alkitab katakan waktu dia duduk di pinggir jalan, waktu dia sedang mengemil, Alkitab katakan dia mendengar. Sudah tahu apa yang dia dengar? Sudah tahu apa yang dia dengar? Dia dengar. Dia mendengar Yesus akan lewat. Dan ternyata sekalipun dia buta, Bartimeus bisa mendengar. Dan ternyata waktu dia mendengar, Yesus akan lewat. Dan Yesus lewat. Sudah tahu apa yang Alkitab katakan? Dia berteriak. Dia katakan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ternyata sekalipun dia buta, tetapi dia bukan hanya bisa mendengar, tapi dia bisa berteriak. Yang setuju katakan amin. Yesus tidak pernah mengizinkan masalah atau persoalan datang di hidup saudara waktunya bersamaan. Di dalam Yesus selalu ada sisi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Di dalam Yesus selalu ada sisi kebaikan, selalu ada sisi pembelaan, selalu ada sisi pertolongan, selalu ada sisi kekuatan, selalu ada sisi kesembuhan. Karena dialah Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Sehingga dimanapun saudara berada, selalu ada sisi di mana Yesus berjalan dengan saudara. Sebabnya waktu dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Oh, orang-orang banyak dekat dia katakan, jangan berisik, norak. Tapi Alkitab katakan Bartimeus bersuara berteriak lebih keras lagi, anak Daud kasihanilah aku. Sore ini langkah kaki yang sama yang saudara dengar. Adalah langkah kaki di mana Tuhan Yesus sedang berjalan di pinggir jalan dalam jalan hati hidup saudara. Biarlah di Circus Church ini saudara diberi kesempatan untuk mendengar, tetapi diberi kesempatan juga untuk berteriak kepada Dia. Karena kalau saudara tahu kisah ini, sekalipun judul perikopnya Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi Yesus keluar dari Yeriko, tujuannya bukan nyembuhin orang buta, tapi melanjutkan perjalanannya untuk melayani. Tapi waktu dia berjalan, Alkitab katakan ada orang teriak keras banget, anak Daud kasihanilah aku. Alkitab katakan Yesus terdiam, Yesus berhenti dan berkata, shh, panggil dia yang teriak untuk saya. Dan murid Yesus mendekati Bartimeus berkata, kuatkanlah hatimu, sekarang berdirilah dan temuilah dia karena dia memanggil engkau. Sudah tahu, Bartimeus, Alkitab katakan ayat 50-nya, menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri, ia mendapatkan Yesus, dan Yesus bertanya, apa yang kamu mau saya lakukan untuk kamu? Saudara tahu, dia mengucapin sama seperti yang saudara tadi di firman sore ini saudara ucapin sama-sama berkali-kali. Bisa ulang dengan saya? Coba saya lihat, 2, 3. Coba saya lihat. Dan Yesus katakan apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini bicara faith, ini bicara iman. Iman bicara soal hati. Sehingga kalau saudara lihat firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 33 sampai 35, firman Tuhan berbunyi demikian. Lukas 14 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-35. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi apa? Muridku. Ayat 34 apa? Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat yang ke-35 katakan demikian. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Tetapi sama-sama kita baca apa? Siapa mempunyai telinga,
untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan Alkitab berkata orang benar hidup oleh karena apa? Iman. Iman timbul oleh karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan. So, Circus Church sore ini, jangan biarkan pelang apapun, tanda jalan apapun yang sedang berdiri di jalan hidup saudara dan ternyata panahnya, arahnya mengarahkan saudara kepada jalan kemarahan, jalan tidak mengampuni, jalan yang tidak serius, jalan yang tidak disiplin, apalagi menunjukkan arah panah, pelangnya gede banget, jalan di mana saudara menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah sore ini di Circus Church, saudara terima proyek baru untuk mulai membangun tanda-tanda dan pelang sign jalan di jalan hidup saudara. Sehingga setiap orang yang mau duduk mengemis, setiap orang yang mau duduk tidak punya pengharapan dalam kemarahan, dalam kekecewaan, dalam kebencian, dan mau duduk di pinggir jalan, di jalan hidup saudara, mereka nggak duduk lagi. Karena mereka melihat jalan hidup saudara ada banyak pelang jalan dan panahnya. Arahnya menunjukkan jalan kehidupan, kebenaran, dan keselamatan. Dan itulah keberadaan jalan hidup kita, saudara dan saya. Bahwa apapun rutinitas kehidupan kita, apapun keadaannya, hari ini kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan ada hari ini. Amin. Hari ini adalah hari yang baru dicarikan Tuhan. Ada banyak jam kita boleh tiba sampai sore ini. Tapi saya percaya rencana Tuhan tidak hanya untuk sore ini buat saudara. Rencana Tuhan terus berlanjut sampai malam, bahkan sampai saudara tidur nanti malam. Bahkan selama saudara hidup dalam perjalanan masa muda, kehidupan kita as a Circus Church family, Yesus Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang sama yang memberikan saudara tawaran. Dia Tuhan yang sama di tempat ini, sore ini. Saudara tahu kalau saudara baca Alkitab, ada banyak kisah di mana Yesus melakukan pelayanan. Salah satunya adalah tentang seorang yang lumpuh 38 tahun. Dia lumpuh di dekat kolam apa? Ada yang tahu? Kolam Bethesda, 38 tahun namanya. Yang kedua, ada seorang wanita yang 12 tahun kerasukan. 12 tahun namanya. Lama banget. Lebih lama dari push up 120 kali itu. Lama banget. Tetapi ada juga orang yang tangan kanannya udah gak bisa ngapa-ngapain, lumpuh. Dan waktu Yesus mengingat dan melihat orang ini, dia mengingat waktu dia menjadi tukang kayu bahwa betapa pentingnya tangan yang bisa berfungsi. Tapi waktu Yesus berjumpa dengan orang ini, dia dari lahir tangan kanannya tidak bisa ngapa-ngapain. Timbullah belas kasihan. Tapi saudara tahu dari tiga kisah cerita ini, mereka bertiga memiliki kesamaan. Kesamaan adalah tiga-tiganya akhirnya disembuhkan. Amin. Tapi saudara tahu ada kesamaan yang lain dari ketiga kisah ini. Kesamaannya adalah mereka tiga-tiganya disembuhkan saat Yesus sedang mengajar pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari beristirahat. Ayat terakhir pada sore hari ini, kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ibrani 4 ayat yang ke-9. Ibrani 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan demikian. Ibrani 4 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca 2-3. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Saudara, kalau saudara baca kisah ini, cerita atau pemberitaan firman di ayat kisah ini berbicara bahwa hidup kita hanya sementara, tapi kita punya kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal yang kita miliki, di dalam kehidupan yang kekal ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sorak-sorak, ada pujian, dan tidak akan pernah selesai untuk selama-lamanya. Tetapi semua itu bagi kita yang hidup hari ini. Tidak kita miliki bukan nanti waktu kita nggak ada, tapi while kita ada di sini. Selagi kita hidup bahkan dengan masalah pergumulan kita bisa terima waktu untuk beristirahat. Saudara tahu kenapa? Karena sebentar kita pulang, kita terima tubuh dan darah Yesus. Dan itu dimulai waktu Yesus berkata, waktu Bapa di surga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara tahu dunia?
Dunia ini bukan circus church. Dunia ini adalah semua orang yang ada dalam muka bumi ini. Apapun keadaan kabarnya setiap umat manusia, apapun agamanya. Tapi Bapa berkata, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, Dia menganugerahkan anak yang tunggal, Yesus namanya. Sore ini kita datang ke sirkus, karena hari ini adalah hari libur. Dalam rutin kita beribadah, kita datang ke sirkus church, kita berfellowship. Masih tersedia suatu hari perhentian. Artinya begini, masih tersedia waktu. Hal yang sama saudara alami sore ini. Di jalan hati hidup saudara, di sana ada Yesus sedang lewat. Saya berdoa, saudara panggil Dia. Panggil Yesus. Dia ada di hidup saudara. Lihat baik-baik, Yesus ada di mana. Perhatikan baik-baik. Karena di mana saudara berada, selalu ada sisi Yesus di hidup saudara. Dan untuk saudara memanggil Dia, setelah saudara bisa melihat baik-baik bahwa Yesus ada di hadapan saudara, Dia sore ini akan bertanya kepada saudara, apa yang kamu mau saya lakukan untuk kamu? Dan saudara berkata, Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Dia akan berkata, bukankah telah kukatakan, jikalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Sore hari ini, lihat apa yang saudara bisa lihat. Kalau saudara menjangkau, saudara mau menjangkau yang tidak terjangkau, lakukanlah hal-hal yang tidak terjangkau. Bukan dalam kebutaan, tapi karena saudara tahu, ada firman, ada roh Tuhan di hidup saudara, yang selalu membawa saudara dari jam tiap jam. Kita ibadah selesai, tapi saudara tahu ibadah saudara nggak berakhir di sini, karena apapun yang saudara lakukan selanjutnya itu adalah bagian dari ibadah saudara yang sejati. Amin. Keket tadi datang jam 3, Lex. Dia katakan, bro, gue datang hari ini jam 3. Katanya mulai minggu depan dia mau setia datang tepat waktu. Wih, kacar. Amin. Sedap. Gak apa-apa, itu namanya progres. Hal yang sama. Sore ini, kalau saudara menginginkan sebuah progres, saudara menginginkan a good journey, atau hal-hal yang baik yang saudara rindukan terjadi di hidup saudara, sore ini, jalan hidup saudara, apapun itu namanya, lihat Yesus baik-baik. Dia pasti lewat. Dan sore ini dia sedang berhenti di hadapan saudara. Panggil namanya, terima tawarannya, dan jadilah seperti Bartimeus. Dia menanggalkan jubahnya, dia lepaskan semuanya, dia berdiri, dan dia mendapatkan Yesus. Maka saya percaya doa saudara di ruangan ini, doa saudara menjadi doa yang tidak sia-sia, karena mujizat dari tadi sudah terjadi. Dan tidak satu orang pun pulang dari tempat ini tanpa membawa berkat ilahi. Sore ini yang datang, saudara akan diizinkan oleh Roh Kudus mengalami perjalanan kuasanya yang nyata, sehingga saudara bisa tersenyum. Dan melalui senyuman saudara dan damai saudara, hati kita jadi sehat. Hati yang sehat akan memberi saudara kekuatan, pengharapan, dan keyakinan. Dan saudara akan berkata, my life is not sucks. Hidup saya itu gak parah. Hidup saya gak jelek. My life is good. Hidup saya baik. Saya buat kesalahan, I do some mistake, yes. Tapi saya ingin katakan, saya gak worry untuk jujur sama Dia. Sebab Dia Tuhan yang saya sembah. Yesus namanya. No other name. Tidak ada nama yang lebih indah yang saya banggakan. Saudara bisa berkata sama teman-teman saudara, there is no other name, gak ada nama lain. Jesus is the one and only. Hanya Yesus yang selalu setia dan tersedia di hidup saya. Untuk saudara memiliki hal ini, bagian ini di hidup hati saudara, saya berdoa, minggu depan saudara datang. Saudara datang gak sendirian. Saudara datang bawa teman-teman. Saudara datang bawa jiwa, bawa teman-teman, bawa bring your family. Karena saya ingin katakan, there is no other name. Hanya Yesus. Yesus yang akan selalu sanggup bertanya apapun situasi keadaanmu. Apa yang kamu mau, saya lakukan untuk kamu. Have a blessed Sunday night. Tuhan memberkati kita luar biasa.
kita akan segera akhiri. Ya, bisa berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Tuhan.